Halo sahabat Kemas.com, kita balik lagi tentu dengan perasaan cerah dan bahagia setelah salah satu hari paling membahagiakan sepanjang mendukung timnas Indonesia. Bukan begitu, Feril Dennis dan Ervan Yudi melihat timnas Oh, lolos? sejarah tercipta, Bu. Gimana Sejarah nih? karena orang lain nggak? Ya, Lu udah lama apapun jadi itu wartawan nih, sejarah. apakah ini salah satu catatan terbaik timnas Indonesia selama lo bertugas? Pasti kalau terbaik. Ya kita kali pertama untuk lolos ke fase gugur ya. Ya. Yang yang ngomong lolos ke 16 besar karena ada perdebatan tuh. Katanya 2017, Iya, 2007, tapi kan iya 16 timnya tim itu kan. 16. Iya, kita nyebutnya fase gugur aja lah Fase biar gugur, aman. babak knockout ya. Tapi ya Ah, biar untuk aman. wartawan seangkatan gua sama Dennis yang udah melihat Indonesia dari Piala AFF gagal di final, terus kita kena ban, kita habis itu bangkit lagi, terus COVID, terus Kanjuruhan ya. Sekarang kita melihat timnas Indonesia lolos untuk kali pertama ke babak knockout tadi, dan kita akan menghadapi Australia, tetangga kita yang kita terakhir ketemu tuh udah tahun 2010 ya, lama banget ya. Dennis tadi nulis lima apa ya, 5 fakta menarik Socceroos. Apa nih yang bisa di-share soal Australia Mau nih? buka, mau buka contekannya tuh. Nggak apa-apa, pakai contekan aja. Tapi Bukan kalau ulangan kok. terus memang waktu kita yang di Evan Dimas itu ya, waktu Evan Dimas juara di Sidoarjo itu kan kita ke Piala Asia dong otomatis. Juara Piala AFF lalu ke Piala Asia. Kita ketemu Australia waktu itu di Myanmar tuh. Hmm, Oh itu emang kelompok umur aja mereka udah mengerikan kelompok banget umur ya. ya. Tapi kan kalau di senior kan beda lagi kan. Yes. Banyak banyak faktor gitu loh. Hmm. Kalau tadi gua catet dari websitenya Federasi Australia, ya mereka ini katanya eh, apa grafik saat ini menyamai waktu 2011, Hmm. di mana satu kemenangan apa nih? Bentar ya. Satu kemenangan dua kemenangan satu imbang ya saat mereka Hmm. juara 2011 kan, juara mereka di sebagai tuan rumah kayak gitu. Hmm. Terus Australia apa ini ya? itu juara pada 2015 sebagai tuan 2015 ya. rumah ya. Ya 2011 2015. ketika di Qatar mereka runners up, betul. Oh iya 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 iya. Oh, Australia menyamai catatan musim 2011 setelah mereka hanya satu kali kebobolan dalam 3 laga. Ya. Kalau itu. Mm-mm. Terus rata-rata, nah ini juga jadi penting jadi catatan. Rata-rata mereka menguasai per pertandingannya 63,2% Possession. possessionnya. Jadi kita harus siap menghadapi tim kayak Jepang lagi nih. Ya iya harus, termasuk Jogja Amat harus siap. Itu paling itu paling ditekankan di lapangan. Iya. Aduh, Ini sih sebenarnya ya benar ya kalau kita ngomongin ya tanpa ingin terlalu menitik beratkan pada individu ya, tapi kayaknya memang ada beberapa perbaikan yang bisa dilakukan Jordi. Sebenarnya ini kan udah dari awal Ervan juga bilang ya soal kelengahan di lini belakang, kelengahan belakang. di pertahanan yang harus dihilangkan. Mungkin Ervan selama turnamen gimana Van menyoroti pertahanan kita? Iya sih, waktu pertama lawan Irak ada sedikit nervous karena langsung ini pertandingan penampilan perdana setelah 16 tahun di Laos dan di Piala Asia. Kemudian waktu lawan Vietnam ada perbaikan mungkin karena kita udah sering ketemu di Asia Tenggara ya, Vietnam ya. Ya. Jadi selevel lah gitu waktu lawan Vietnam. Dan waktu ketemu Irak, waktu Jepang pertandingan terakhir itu sangat terlihat jelas perbedaan kelas antara kita dan Jepang. Jepang ya we know kelas dunia. Jadi mungkin ada sedikit apalagi di babak pertama sangat kelihatan sekali bagaimana uh, Jepang hampir menguasai lebih dari 60% bahkan penguasaan bolanya bisa dipaksa bertahan total di situ. Ada kelihatan kayak semacam keraguan, kepanikan, nervous lagi mungkin kayak gitu. Jadi uh, lagi-lagi fokus di lini belakang itu sangat penting. Apalagi kemarin Jordi di menit-menit awal sudah harus melakukan pelanggaran gitu sih. Itu yang mungkin nanti harus dihindari waktu lawan Australia. Harapannya sih kita udah pernah ketemu Jepang, begitulah level kelas dunia. Jadi enggak nervous lagi waktu lawan Australia. Apalagi secara materi pemain mungkin Australia enggak semengerikan waktu era-era dari Cewell, Tim Cahill kayak gitu. Jadi mungkin ya
setelah lawan Jepang harusnya jadi pelajaran untuk buat nanti lawan Australia. Australia itu peringkat ke-25 ya. Jadi 25 mereka masih juga ya lumayan tinggi ya Nis ya di klasemen FIFA ya. 2 strip di bawah Korea Selatan kalau nggak salah ya dia. Tapi Malaysia aja bisa kok main 3-3 nih lawan Korea Korsel. Selatan. Apa namanya? Ya itu Jurgen Klinsmann langsung kena hajar sama netizen Korea Selatan tuh. Banyak yang nggak suka dengan caranya. Tapi kita balik ke Australia. Tadi Denny sudah bilang rekor pertahanannya yang di turnamen yang bagus ya. Di grup mereka ada di grup B. Baru kebobolan Iya. 1 dari 3 pertandingan. Tapi yang jadi catatan nih sama kemarin sempat baca-baca medianya Australia di Sydney Morning Herald. Lini depannya mereka jadi catatan nih. Karena mereka baru mencetak 4 gol. Kalau kita lihat catatan mereka ketika menjadi juara di 2015 tadi, mereka itu sempat mencetak hingga 13 dan 14 gol dari 6 laga, artinya lebih dari 2 gol per laga. Sekarang mereka sedikit kusut nih di depan. Sydney Morning Herald bilang pemain-pemain Australia tampaknya tidak memiliki rencana substantif untuk mencetak gol di luar permainan sayap, umpan silang dan bola mati. Jadi mereka punya masalah dalam mengubah dominasi teritorial itu yang tadi Dennis bilang, possession mereka hingga 60% menjadi peluang yang jelas. Ini masalah yang udah ada di timnya Graham Arnold selama bertahun-tahun. Gimana nih kalau membaca ini soal Australia? Ya keuntungan buat kita sih sebenarnya kalau mereka tumpul di depan ya. Tapi lagi-lagi ini kan fase gugur ya. Ya. Semua mereka punya waktu lebih banyak untuk perbaikan. Itu juga yang dibilang Harry Souter ya, back tengahnya mereka tadi di web Backnya situs Leicester resmi. City ya? Iya kayaknya. The new Harry Iya, Maguire. Harry Souter. Harry Souter Terus ya. dia bilang dia salah satu apa sih yang bisa dimanfaatkan kata dia lawan Indonesia adalah bola mati. Karena secara pribadi dia juga mengasah itu gitu loh. Ya, benar. Jadi kemungkinan itu bisa jadi senjata mereka untuk menjebol gawang Indonesia nanti. Kalau bola mati itu kita baru kebobolan sekali ya dari titik putih ya. Kalau bola mati ya, seingat gua sih. Kalau Ya, kita jadi ya makanya gue bilang ini fase gugur apapun bisa terjadi. Bahkan ibarat persiapan mereka lebih panjang daripada kita. Tapi gua harap sih memang bakal ada perlawanan ya karena sekali lagi gue menantikan pembuktian STY ya. Kenapa gue bilang pembuktian? Walaupun kita lolos tapi secara permainan kita nggak terlalu apa ya bisa menyeimbangi lah. Gue nggak bilang sama rata tapi apa sih memberikan perlawanan yang agak berarti gitu. Kayak gitu sih. Memang kalau mungkin di fase Piala Asia sekarang kita memang masih segini, mungkin untuk periode selanjutnya kita lebih apa sama rata sama kekuatannya oke lah. Itu proses gak apa-apa sih. Ya, Yang emang penting kita habis ini rutin Piala Asia, gue mendukung STY kalau gue mah. rutin Piala Asia emang harus seperti itu. Iya, rutin Piala Asia. Iya. Ini juga nih, Van. Kalau kita ngomongin tadi bola mati dan si Harry Souter ini back setinggi 2 meter. Dia itu udah Nah, mencetak 10 gol dari 25 pertandingan bagi Australia ya, dan dia sekarang main di Leicester City ya di kasta kedua Liga Inggris. Gimana, Van? Apakah kita perlu memasukkan Elkan Bagot lagi ke line up nih khusus untuk jaga set piece? wah iya. Bisa sih, bisa untuk Elkan dimasukkan ya. Apalagi Elkan punya postur bagus. Ya. Kalau di Australia selain itu yang belakang 2 meter, saya kemarin sempat lihat waktu lawan India pertandingan pertama, memang sih lini depan Australia tidak dalam tanda kutip apa ya, nggak sebagus dulu lah dengan tim-tim besar lainnya. Cuma yang patut diwaspadai ini Jackson Irvine sudah cetak 2 gol, nomor 22 yang rambutnya gondrong, tak Darwin Nunes kemarin. Ya itu sih kayak kemarin yang lumayan berbahaya dari Australia. Posisinya sih kayaknya bagus sih. Itu Jackson Irvine berdua gol, top skor sementara Australia. Bener harus bola mati diwaspadai. Elkan bisa jadi opsi gitu. Setelah diparkir dari bangku cadangan ya 2 laga terakhir untuk lawan Vietnam sama Jepang. STY lebih milih Jordi Amat sama Justin Hubner waktu itu. Ya.
bisa dikembalikan. Eh, Kalau akan soal dapat kecepatan kembali. permainan mereka gimana, Van? Yang ditakutin dari Elkan kan kayaknya pace-nya ya, mungkin dia nggak punya Benar, kecepatan iya, lari sama, makanya itu yang benar, ditakutin dia nggak benar. diturunin beberapa pertandingan. Gimana, Van? Kalau lihat Australia kemarin? Australia, eh, yang pasti nggak secepat misalnya Irak gitu ya. Irak kan Hmm. sangat-sangat speedy pemainnya, banyak pemain cepat. Lebih kalau saya melihat sih Australia lebih taktikal, ya benar bola mati, bola silang kayak gitu sih. El kan bisa jadi opsi, tidak karena saya melihat sih nggak banyak pemain cepat di Australia. Hmm. Jadi Elkan bisa jadi misal dimasukkan lagi, tapi opsinya nanti mungkin Elkan di sebelah kiri, kemudian Justin Hubner didorong lagi ke depan, Oh, mendampingi main di Yuta. tengah ya. Iya, gitu. Untuk mengcounter ini possession, bisa nggak Tunis? Kita mengcounter possession footballnya mereka. Jadi kita mainnya Harus serangan bisa, balik lagi dong. ya harus begitu kayaknya Ji. Hmm. Tapi ya setidaknya harus ada keberanian lah untuk memulai itu. Kalau menurut gua untuk laga besok, karena apalagi gitu di fase gugur begini, mau Ya, nggak mau mereka kan harus melibat gandakan kekuatan apalagi, dan ya. jangan takut sama besar. Ya Hmm. kita kan kemarin udah adaptasi lah sama Jepang sama Irak. Ya sekarang Hmm. Australia deket sama kita kok, ngapain takut? Liburannya aja pada ke Bali kok mereka ya. Iya. Kalau kata temen udah Australia saatnya menjadi membalas bule-bule canggu katanya. bule canggu. Menurut Sanggup. Australia menjadi tim superior dalam memenangkan bola di area pertahanan lawan. Nih lo catat ini juga ya Indonesia. 39 kali memenangkan bola di area pertahanan lawan atau 7 kali lebih banyak dari Jepang. Jadi kalau pressing mereka bagus dong sebenarnya ya. Iya itu eh, sekarang kalau mereka bisa pressing, berarti bagaimana caranya kita Lepas dari punya kontrol pressing. untuk keluar dari tekanan kan? Hmm. Kayak gitu. Ya mau nggak mau main cepat lah, kita punya pemain-pemain lincah. Kayaknya Hmm. prediksi gua ya Egy Egy itu bakal main lagi sih. Hmm. Kayak gitu. Egy walaupun dia nggak terlalu kelihatan ya ketika menghadapi Jepang. Ya nggak kelihatan, tapi mungkin ada faktor lain Ji yang dilihat dari Egy. Ji. Menurut Hmm. gua sih kayaknya penguasaan bolanya dia saat Hmm. menerima bola dari lawannya, dan visinya dia sih dalam menyerang sih. Hmm. Hmm. Marcelino sih yang gua harapin lebih fight lagi ya Pan, sama Jenner juga bisa stabil kayak gitu. Iya. Kalau gini artinya lini tengah kita juga harus kuat ya. Lini depan membantu lini tengah juga dalam bertahan dari depan. Kita masih nggak tahu ini kabar Ramadan Sananta sama Dimas Derajat atau Dennis mungkin punya info lebih nih soal dua ini. eh Tadi lagi nanya ke ketua BTN bagaimana pemain apakah siap semua. Hmm. Belum dijawab. Mungkin besok ada jawabannya. Tapi Hmm. gua rasa tetap bakal dipakai itu Ramadan Sananta sama Dimas kalau menurut gua sih. Hmm. 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 Jadi kita Eh, Harapannya sih pulih sih, Mas. Harapannya sih kalau kemarin udah sempat kabar cedera, hmm. harapannya sih ya, fit sih besok buat karena Sananta kayak menurut saya sih finisher yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia ya sih. Model Sananta kayak gitu, striker Hmm. nomor 9 kayak Hmm. gitu. Harapannya sih fit buat besok. tapi gambling nggak sih, maksudnya Sananta dimainin di laga penting besok? Karena kan selama ini belum pernah. Nol menit bermain ya di turnamen ya. Iya. Eh, Kecuali kita udah unggul banget ya, oke Wih, lah kalau unggul menurut gua. banget. Iya. Atau mungkin kepepet banget ngejar satu gol iya pada menit-menit akhir, satu atau saat dua gol pada menit. saat stuck gitu, saat ada deadlock sih mungkin bisa kalau misalnya kondisi Iya. misalnya strike udah kelelahan kayak gitu udah sampai kondisi deadlock, harapannya sih Sananta bisa menjadi game changer kalau Hmm. dalam kondisi fit. Iya. Iya. Asnawi Tentu. juga main kayaknya, A- starter kayaknya, Asnawi main lagi balik di kanan kemungkinan. Mm-mm. kemungkinan. Tapi Sandy betul balik kata Evan ya, ke Bagot belakang. mendingan back tengah ya. Kenapa? Bagot pasti back tengah ya, karena tadi mereka punya back tinggi-tinggi kan, pemain Yang 2 tinggi-tinggi kan. meter itu iya, betul. Bahaya juga ya. Soalnya kita siapa lagi yang bisa nanyaingin Ahmad Jordi aja ya nggak setinggi itu, Sandy juga nggak tinggi. Kiper kita juga nggak tinggi loh, jadi emang bahaya nih. Dan iya bahaya, harus harus sih kalau kan harus uh, starter sih gitu. Mhm. buat buat nyapu bola-bola mati waktu bola-bola atas waktu ada setengah bola mati.
Berarti Iya, jangan betul. banyak melakukan pelanggaran di dekat kota Nah penalti ya, iya, seperti jangan itu. banyak melakukan Bener. pelanggaran. Nah ini catatan bagus karena kita tuh sering banget ya kalau lagi dalam situation transisi defensif, kadang kalau pemain yang nggak siap atau pemain yang lagi ngejar itu main foul aja, bahaya dong menghadapi. Kebiasaan di liga Baik. kita kayaknya, Ji. Iya sih, ya iya itu kan kebiasaan nggak bisa diapain ya, namanya juga force of habit, emang kebiasaannya gitu. Hmm. Tapi itu dia catatan banget karena kalau mereka bisa mendapatkan set piece ya bahaya banget dalam situasi ini dengan pemain-pemain yang Australia punya. Tapi Australia menurut gue juga dalam pressure nih, mereka bukan dalam kondisi yang baik-baik aja. Jadi itu tadi dia menghilangkan kesalahan-kesalahan pada awal pertandingan 30 menit pertama deh, karena itu kita kecuali Ya. lawan Vietnam ya, gitu kita nggak ngelawan Irak. Bisa dibilang ya lawan Irak dan Jepang awalnya adalah menembak kaki sendiri karena coachnya Jepang si Moriyasu bilang memang laga itu ditentukan oleh penalti awal, karena penalti awal itu mereka jadi bisa dominate 90 menit. Satu gol bisa mengubah seluruh pertandingan. Ya udah kalau gitu tanpa berlama-lama kita Dan kenapa? ada lagi, Ji. Kita nggak usah Apa? ngarap keberuntungan lagi. Kayaknya udah banyak kita keberuntungannya. Jangan ngarap keberuntungan. Udah Harus habis, vouchernya udah habis. Udah habis loh. voucher Kita ya. kita kan lolos juga gara-gara nunggu apa Ya, si India Joel Koto golin. India Sudan India Sudan ya Hah? waktu itu ya, Kirgistan. yang kita bisa lolos tanpa bertanding. Oh, ada 2 dari 3 pertandingan tuh. Si Iya, India, salah satunya India. Hong Kong Palestina, sama Nah satu itu kan. lagi lupa gua. Akhirnya nggak kejadian kan, ngarep. Ya, Ya, tapi in any case ini adalah apa ya, teritori baru bagi para pemain timnas. Jadi ya berharap yang terbaik aja, manage ekspektasi. Tapi kita banyak yang mengharapkan final Indonesia Thailand ya, karena kita dipisahkan, Thailand yang sisi sini, Indonesia sisi sini. wah hebat dong kalau terjadi. Bercandaannya gitu. Tapi kayaknya nih Kebangkitan Asia Tenggara dong. iya, Iya. Asia Tenggara dominasi. Ya, semoga, tapi ya udah nggak apa-apa, kita udah mencapai tahap ini, apapun yang terjadi, terjadilah. Langsung aja prediksi kalau gitu. Dennis dulu, prediksi gimana, Nis? 1-0 Marcelino. Hehehe, gokil, gokil. Pan? Harapnya sih pasti menang ya Mas, pasti menang biar nanti bisa melaju. Katanya semakin jauh melangkah di Piala Asia, Piala Dunia itu semakin dekat. Gitu kan. Asik. Amin. Jadi Amin. harapannya sih menang, cuma mungkin di waktu normal bisa imbang 1-1 atau 2-2 lah. Dan nanti bisa lanjut ke extra time mungkin. Tapi 30 Kenapa? 30 miliar udah di tangan kan ini. Asik, Uang bonus. tampil. Apa sih? Oh, Oh iya, ini ininya match fee, match fee. fee-nya. Iya. Iya. Oh, Ya, mantap. 30 ya, salah. Tapi Sangat apalah, keren. 30 miliar buat PSSI yang udah banyak duit sekarang. Oh Jadi iya. Ervan Satu-satu. untuk waktu normal imbang, tapi kita menang di injury di extra time. Extra time bisa lah. Kalau gue Untuk pengen waktu lihatnya normal mungkin bisa kita menang adu mengimbangi. penalti sih. Duh Bisa ini. nggak, Pak? Iya. Itu keren banget Itu sih kalau kita juara bisa. menang. Nando jago penalti. Nando jago penalti ya. Nah itu dia kan. Banyak yang nggak menduga pasti. Kiper kedua termuda di turnamen dia ya. Setelah si Suzuki-nya si Jepang. Ya udah itu aja, kita mendoakan yang terbaik bagi Garuda. Terima kasih atas waktunya Dennis dan Ervan. Nanti kita akan nonton pertandingan. Semoga menang Garuda. Jadwalnya Bye, Mas? selamat sampai ketemu lagi.